2021 mencari smartwatch yang layak dipakai. Apa ini bisa? Why Watch Fit Min Green? Kita akan cari tahu sekarang juga. Balik lagi dalam channel Permasis Trio 23 dan saatnya kita nge-review Huawei Watch Fit. Ya, warnanya mint green memang cocok karena saya pakai jaket yang agak terang-terang. Gak suka yang warna orange. Ini boxnya box standar ya, seperti box-box premium HP lainnya atau smartwatch dari Huawei Tech di Cina dengan AMOLED display ya, sudah AMOLED 326 ppi. Ini sudah AMOLED display, 70% rasio body sih. Long life baterai yang bisa bertahan 10 hari memang sudah saya coba, terbukti 1 hari bisa 10%. 12 animasi cores yang animated 3D. Nah, ada yang punya ini. Built-in GPS, 5 ATM. Nah, ini lebih good daripada IP68 menurut saya. Kenapa? Nanti kita cari tahu. Oke, boxnya begini-begini aja sih. Tapi syukurnya ini udah pakai Bluetooth 5.0. Itu sesuatu yang lebih baik lah. Berharap yang berikutnya sudah Bluetooth 5.2 atau 5.1 kah? Ya begitulah. Kita ke smartwatchnya. Nah, layarnya cukup gonjreng. Ini saya pasang anti gores ya, karena di spesifikasi dia tertulis displaynya perlindungan apa. Heart rate monitornya sudah 4.0, ada stress meter, ada cuaca integrasi dengan handphone, musik, sleep monitoring 2.0. Ini cukup akurat, saya sudah coba tidur seharian. Nah, ini yang paling langka, blok oksigen. Sebenarnya nggak langka lagi sih, sudah banyak yang pakai blok oksigen. Ini harus pakainya erat karena kadang-kadang dia nggak akan bisa baca. Pakai jari juga dicoba nggak bisa, karena ini memang tidak bisa ditipu kayaknya nih. Memang betul-betul harus rekatkan tangan, pergelangan tangan harus nempel ke sensornya. Tidak bisa membaca memang kalau kurang rapat. Jadi pastikan ini rapat menyentuh pergelangan tangan, dan talinya harus pasang ketat. 99%. Oh, ini yang kemarin ya, berapa jam yang lalu. Nah, kita coba dulu. Ini agak lama sih, bisa 5-15 detik kalau saya. Long time, very long time. Smartwatch ini saya beli dengan harga 1,2 jutaan ya. Linknya saya taruh di deskripsi. Oh, ini 98%. Dia punya kursus kebugaran, latihan berlari. Ini kursus kebugaran bagus nih, bangkitkan energi. Ini ada tingkat kesulitannya ya. Bintangnya ini menunjukkan tingkat kesulitan dalam setiap sesi olahraga yang kalian pilih. Ini animasi 3D coachnya. Bangkitkan energi, klik touch. Yap, 20 kali repetisi Superman stretch. Ini enaknya ini, karena kadang-kadang saya juga nggak hafal gerakan, harus cari di YouTube. Nah, ini kan enak, ada animasi 3D-nya, jadi bisa tahu. Oke, apalagi sini. Sebenarnya ada banyak sih. Olahraga saat bekerja juga ada, dan tidak terlalu berat. Sudah coba. Full body stretch lumayan. Backnya harus geser ke kanan ya, swipe ke kanan. Olahraga saat bekerja yang tadi, berlalu ruangan, bersepeda di luar. Oh, banyak sih, 96 workout bisa ditambahkan. Body workout terus oh, banyak sekali. Banyak. Ini yang di air juga ada. Karena 5 ATM ini bagi saya lebih bagus dibandingkan IP68, karena 5 ATM bisa bertahan 50 meter, sementara IP68 hanya bertahan 1,5 meter dalam 30 menit. Kalau kembali ke tombol menunya, ada denyut jantung. Ini sudah heart tracker 4.0, sudah di upgrade. Nice. Kalau saya bandingkan heart trackernya dengan oximeter biasa sih lumayan akurat. Beda selisih 1 poin lah, 79. Kadang-kadang selisih 1 poin. Very good.
Untuk ketahanan dan bodinya juga lumayan sih, solid bagi saya. Cocok saya pakai untuk kerja atau jalan sehari-hari, lumayan. Pakai jaket warna hijau juga lumayan. Masih mengukur ya, kita bandingkan dengan oximeter alat kesehatan 98. Lumayan lah, asal jangan bawa 95 atau 90, bisa panik. Inilah kesenangan 5TM, bisa dipakai untuk cuci tangan, apalagi saya juga orang yang suka cuci tangan, jadi jangan takut basah-basahan. Siap. Terus samping itu pengesahan super cepat, 5 menit bisa pakai seharian. Memang Huawei paling keren produk ekosistemnya. Di samping itu memang bahannya memang agak sedikit plastik tapi solid. Ini yang tertipu ya, ini polimer, serat polimer kayak besi sih, kayak stainless steel. Ini sensor-sensornya dengan lubang pin konektor magnet. Tapi keras banget sumpah. Talinya sendiri bisa diganti-ganti dan lenturan, tidak buat gatal di kulit. Nice. Warna pilihan talinya juga mengikuti dengan warna frame case-nya. Untuk mengganti watch face-nya cukup tahan lalu geser. Kita bisa mengubah tampilan watch face sesuai keinginan melalui ponsel atau bisa mengeditnya juga. Apa yang mau ditambahkan, misalkan heart rate atau blood oxygen atau sleep tracker. Ini yang bawaan dari jamnya. Memori internalnya ada 4 GB, tapi tidak bisa balas pesan. Bisa melihat notifikasi WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Ya, 4 GB ini semuanya termakan dalam sistem, jadi tidak bisa untuk menyimpan musik. Sayang sekali. Kembali ke smartwatch ini, saya rasa untuk harganya sangat valuable. 1,2 jutaan sekarang. Dulu bulan Desember pernah 900.000 di Shopee Mall Huawei, tapi sayangnya saya telat beli. Kalau user interface-nya, kalau kita tarik ke atas ke bawah, cukup lengkap. Ada Find My Phone, tapi harus koneksi dulu ke HP kalian, jadi pastikan HP kalian terkoneksi di Bluetooth-nya. Dia akan berbunyi jika terkoneksi. Nice. Untuk layarnya cerah banget sumpah. Kita lihat menunya lagi. Ini ada rekaman aktivitas, jadi kalian berapa banyak langkah dan kalori kalian pasti akan terekam di jam ini. Untuk lebih detailnya bisa download di aplikasi Huawei Health. Cuman ada beberapa fitur seperti mengambil foto itu tidak akan aktif di Android biasa, ataupun menstruasi cycle itu tidak akan bisa aktif. Terus beberapa fitur lainnya juga ada yang terkunci karena kita tidak menggunakan perangkat dari Huawei. Untuk GPS-nya locknya agak sedikit lama, entah kenapa. Kalau dalam ruangan bisa sampai 5 menit, tapi kalau di luar oke lah, bisa dapat di bawah 1 menit. GPS ini sangat berguna tanpa harus bawa ponsel kita. Menurut saya smartwatch ini layak dibeli, selain bisa dipantau kesehatan kita, tapi harganya juga sebenarnya tergolong murah, 1,2 jutaan. Iya, sudah turun jadi 1,2 jutaan di marketplace online. Memang sih banyak harga smartwatch yang lebih murah lagi yang punya fitur blood oxygen, tapi tidak ada yang sesolid Huawei, dan beberapa fiturnya pun tidak selengkap Huawei Watch Fit seperti GPS ini. Cukup salut. Baik, demikian review saya dengan Huawei. Jangan lupa subscribe channel dan see you the next review.